nanti akan diambil cadangan lain, yaitu dari lemak dan juga lemak. Kemudian untuk yang DM-nya terkontrol itu biasanya kalau puasa kurang lebih 14 jam itu tidak akan mengganggu kesehatannya. Tapi yang tidak terkontrol itu bisa menimbulkan komplikasi seperti ketoasidosis dan juga hipoglikemi. Selanjutnya tetap ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya pada pasien DM yang ikut berpuasa. Yang pertama yaitu mengurangi aktivitas fisik yang berat pada siang hari. Kemudian karena cenderung bisa terjadi dehidrasi, maka ketika berbuka puasa itu disarankan untuk minum yang banyak. Kemudian makan sahurnya itu di akhir waktu, yaitu mendekati imsak. Kemudian tetap harus mengenali dan juga waspada terhadap tanda-tanda hipoglikemi. Nah, apa saja tanda-tanda hipoglikemi? Itu seperti yang pertama berkeringat, trimetilit, liquidon, glyclazid. Nah, obat-obatan golongan sulfonylurea ini memiliki sifat hipoglikemik yang tinggi, jadi perlu hati-hati. Makanya yang biasanya jika kita 1 kali sehari sebelum sarapan, obat sulfonylurea ini dipindahkan saat kita berbuka puasa. Karena takutnya kalau diminum waktu sahur nanti menyebabkan hipoglikemi. Seperti itu. Kemudian jika kita diresepkan 2 kali sehari, seperti biasanya kalau diminum di pagi hari, itu nanti obatnya dipindahkan saat berbuka puasa. Nah, obat yang kedua yang biasa kita minum pada sore hari itu dipindahkan saat sahur, tapi dengan dosisnya yang dikurangi biasanya. Kemudian untuk yang diresepkan 3 kali sehari, obat pertama yang biasa kita minum saat pagi hari itu dipindahkan saat berbuka puasa. Kemudian yang kedua yang biasa diminum saat sore itu diminum saat sahur. Dan yang obat ketiga yang biasa kita minum malam hari itu tidak diminum. Jadi yang biasanya diresepkan 3 kali sehari, khusus saat puasa ini diganti menjadi 2 kali saja. Kemudian untuk yang obat golongan biguanin seperti metformin ini masih cenderung aman ya dikonsumsi saat puasa. Kemudian untuk dosisnya misal kita diresepkan 3 kali sehari, jadi metformin ini dikonsumsi mengikuti sudah puasa. Yang 1 tabletnya itu diminum saat sahur. Kemudian kalau 2 kali ya tetap sama, 1 tabletnya diminum sesudah sahur dan 1 tabletnya diminum sesudah buka puasa. Obat-obatan lain seperti akarbos. Jadi akarbos ini diminum dengan bersamaan saat suapan pertama makan, sehingga obat ini bekerja kalau ada makanan. Kalau kita berpuasa itu diminumnya saat sahur dan juga berbuka. Kemudian untuk golongan lain seperti pioglitazon, ini resiko hipoglikeminya rendah, jadi dia ini tidak bergantung langsung dengan waktu makan. Jadi cenderung aman ya dikonsumsi saat puasa. Jadi waktu minumnya itu bisa milih mau buka atau waktu sahur. Sama dengan fildagliptin, ini juga sama, resiko hipoglikeminya rendah dan tidak berhubungan tidak merubah dosis. Jadi misalkan dikonsumsinya pagi hari biasanya itu diganti suntikannya menjelang berbuka puasa, tapi dosisnya tidak berubah. Kemudian jika 1 kalinya itu malam hari, itu ya sama, tetap sama, dosisnya tetap sama, disuntikannya juga tetap sama setiap malam. Selanjutnya, untuk dosisnya yang disuntikan 2 kali sehari, yang biasanya sebelum sarapan dan juga sebelum makan malam, itu dosisnya nanti ada yang berubah. Jadi yang insulin pagi itu disuntikannya sore hari menjelang berbuka, dan dosisnya itu dikurangi menjadi sepertiganya. Kemudian untuk yang insulin sore, yaitu disuntikannya itu sebelum sahur, dosisnya itu dikurangi menjadi setengahnya. Tapi besar kecilnya pengurangan dosis ini nanti tergantung dari dokternya memeriksa. Oh, ini biasanya kan kita kurang lebih buka puasa itu pukul 6 sore ya. Kemudian ketika berbuka itu kita dianjurkannya itu makan makanan ringan dulu, biskuit, nasi, kemudian sereal jagung, pasta jagung, wafer, donat, kemudian kentang goreng, mashed potato, cupcake, semangka dan juga berulang. Kemudian untuk yang glycemic indeksnya itu menengah, seperti croissant, bubur kacang hijau, makaroni keju, kemudian bubur ketan hitam, es krim, hamburger, pizza keju, kentang panggang, pepaya, nanas,
blueberry, bubur gandum, minuman soda, dan juga nasi merah. Untuk yang amat dikonsumsi ini yang glikemik indeksnya yang rendah ya, seperti kiwi, sushi, mangga, kacang hijau, anggur, singkong, susu kedelai, pir, kelapa, kacang-kacangan, ceri, kacang kedelai, dan juga kacang tanah. Yang dapat saya sampaikan, mungkin dari Bapak Ibu bertanya. Oke, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Glimepirid, jadi yang golongannya itu sulfonilurea seperti glimepirid, glibenclamid, gliclazid, glicoidon itu memiliki efek hipoglikemik yang tinggi. Makanya obat-obatan golongan sulfonilurea tadi dipindahkan dari yang biasanya kita makannya itu pagi, yaitu yang dimakan pagi itu dipindahkan saat berbuka untuk mengurangi efek hipoglikemik. Jadi khusus obat-obatan itu saja sih yang dipindahkan saat berbuka sore hari. Obat-obatan lain masih cenderung aman karena dia efek hipoglikemiknya rendah. Kalau ya dosisnya berapa kali sehari kalau minumnya disuntiknya? 1 kali sehari. Kalau 1 kali sehari sih biasanya dosisnya nggak berubah, tapi waktunya misalkan saat sahur menjelang berbuka. Alihkan ke misal pagi hari, dialihkan ke menjelang berbuka. Kalau malam hari tetap malam hari. Jadi antara obat oral sama insulinnya sama. Kalau insulin biasanya sebelum berbuka, menjelang berbuka. Kalau obat oral nanti setelah makan, setelah berbuka. Akhirnya tadinya kan banyak kali kan piring, metformin, terus sukrolo dan sebagainya, tambah insulin dan sore ya dikatakan. Nah, apakah itu tidak menimbulkan sesuatu? Biasanya sih buatan ya, karena sudah sesuai anjuran dokter. Kecuali kalau misal glimepirid itu waktu sahur itu malah menimbulkan efek hipoglikemik. Jadi biasanya yang dikurangi dosisnya itu glimepirid yang dikonsumsi saat sahur. Maka nanti anjurannya kan 2 kali, 1 kali saat berbuka, 1 kali saat sahur. Tapi saat sahurnya itu dikurangi dosisnya, bisa setengah tablet, biasanya seperti itu. Untuk obat-obatan yang lain, obat-obatan hipertensi tetap diminum saat berbuka nggak apa-apa. Kalau Bapak, mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Apa minumnya kan sebelum makan kan? Kan ada gejala nggak? Setengah jam atau 1 jam? Benar, setengah jam aja sih Bu. Sore ya? Terus, Kalau yang puasa kan pagi hari sebelum makan. Nanti kalau sore ya kita itu ya. kalau khusus puasa, karena kan kita nggak bisa ya kalau misalkan kok minum obat dulu, kemudian bukanya 30 menit kemudian kan nggak bisa. Jadi nggak apa-apa sih, nggak perlu jeda 30 menit belum makan, langsung itu kemudian langsung makan nggak apa-apa. Nggak perlu jeda 30 menit waktu puasa. Ada yang lain yang ingin bertanya? Sudah Bapak Ibu, sudah cukup? Oke, semoga kita dilancarkan terus puasanya sampai hari ini tinggal 1 minggu lagi ya. Kemudian dia sehat-sehat terus, rajin minum obatnya, tetap mengontrol makanan yang dikonsumsi selama puasa ini. Oke, cukup sekian dari saya. Misalkan ada salah kata, salah perbuatan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.